أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كمثل أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati segenap pengurus masjid Shirathul Mustaqim beserta jemaahnya. Yang kami hormati untuk pemerintahan yang sempat hadir, baik itu RT, RW. Di sini juga hadir juga Bapak Kepala Sekolah, Bapak Bintang Tikmas, Bapak-bapak dari Masjid Aroma ya. Masjid Aroma mungkin beserta ibu-ibunya juga nih. Kita diantaranya nikmat sehat, nikmat sempat dan juga nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Shirathul Mustaqim ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa pula kita tujukan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia hingga kiamat. Dan semoga kita yang hadir di sini merupakan pengikut-pengikutnya yang setia sampai di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak Ibu jemaah yang kami hormati, sambutan dari pemerintah banyak sudah yang ingin sampaikan Pak Ustadz ini. Nah Pak Ustadz juga lupa dihormati ini Pak Ustadz. Namun berhubung waktu, apalagi dengan Pak Ustadz ini ceramah ikhlasan tahu-tahu dalu. Apalagi kayak menambahkan riwayat-riwayat lahir Nabi sampai dia lahir sampai besar sampai kecil sampai itu dia mati. Jadi dikit banyak yang disampaikan yang A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wal awwal wal akhir wa dhahir wa batin wa 'ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى محمد رسول الله إلى آخر الآية. Hadirin jamaah Masjid Shirathul Mustaqim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita Bapak Lurah Kelurahan Gunung Temadu. Dan alhamdulillah cukup berbangga kita malam ini didatangi oleh Pak Lurah lengkap sekaligus dengan seragam Siroki. Kemudian kami hormati juga di sini ada Pak Seblun, Bapak Kepala Sekolah SDN di Belitung, kemudian Bapak Babin yang sedang masuk data ya seperti itu no, kagak boleh aku itu tahu datang masuk aku itu. Insyaallah kalau aku dekat mudah-mudahan pacak disalurkan dan mudah-mudahan insyaallah juga pacak disatukan untuk memudahkan pendistribusian. Tentunya hal ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kumpul di Masjid Shirathul Mustaqim yang sama-sama kita cintai ini, Kelurahan Gunung Temadu, walaupun dalam situasi dan kondisi masih belum pulih total. Artinya belum pulih total. Maka daripada itu mohon agak dimaklumi acara yang kita buat ini tidak semeriah yang sudah. Oleh yang sudah kita henang tahun 2018 atau 2019 kita awalnya ada maulid bersanjinya dulu, tegak-tegak bersolawat kepada Nabi, baru disusunkan dengan ceramah agama. Ini baca kita, karena nanti batas-batas segala dan masih dalam kondisi belum normal. Maka daripada itu yang untuk alhamdulillah ini ada sejawat dekat kita, kolega kita terdekat Masjid Al-Rahmah masih sempat di WA dan mereka menganggap sah mau kita ini disahkan aja. Jadi nama itu undangan dari itu walaupun cuma dari WA. Dan inilah kira-kira keterbatasan kita saat ini. Tapi alhamdulillah malam ini cukup ramai sudah datang ke Masjid Shirathul Mustaqim.
Ada mungkin yang datang ke sini bawa kerupuk, ada yang mungkin datang ke sini bawa air minum, ada yang mungkin datang ke sini bawa makan makanan, ada yang sumbangan, ada yang datang melangkahkan kaki datang ke sini. Ini mudah-mudahan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala kaki bahwa kita termasuk umat yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam sebuah keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, dalam sebuah keterangan, siapa bayi kelak akan berkumpul dengan yang dia cintai. Dalam tanda kutip yang dia cintai itu dalam keterangan hadis adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu sekalian, yakin dan percayalah apa yang kita laksanakan pada kesempatan malam hari ini kita niatkan. Ini wujud daripada rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam bercurahkan kepada beliau, berikut para ahli, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan syafaatnya tercurah kepada kita sehingga kita ini selamat di kehidupan ini. Kita minta diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat itu Islam. Maka siapa yang nak selamat ya Islam harus. Siapa yang nak Islam ya harus selamat. Kalau Islam, nanti Islam yang tidak selamat. Islam artinya selamat. Jadi siapa yang masuk ke wilayah Islam, maka dia pasti selamat. Dan ketika kita sudah selamat, dan keselamatan itu ya dapat kita dapatkan kalau dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalannya apa? Jalannya haruslah mencintai baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah keterangan dari ayat Al-Qur'an surah Imran diterangkan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Sering ini ayat yang dibacakan. Mama Sadi galah baca. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata Allah. Bahasa kita ni dengan bahasa keseharian kita, katakanlah olehmu, in kuntum tuhibbunallah. Jika kamu itu memang betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Akunya di situ baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, baru bersaud, maka Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum, dan dia akan mengampuni setiap kesalahan-kesalahan, setiap dosa-dosa yang telah dilakukan. Apa tadi jalannya? Jalan mencintai Allah itu mengikuti baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk maulid dari langsung ini. Kalau kemarin di Al-Rahmah sejarah yang kita sambung yang kita obrolkan di Masjid Al-Rahmah ini tadi sejarah. Ya, tapi kita tadi masuk ke sejarah juga. Tapi mungkin part kedua ini yang kemarin sudah mengikuti di Masjid Al-Rahmah, part kedua ini insya Allah kita sudah mulai dia lahir sampai ke dia menuju kepada Rasulullah dan Bapak. Jadi bersambung baik gitu. Atau punya Pak ya? Atau kira-kira kalau sambung aja ya? Kalau kita ulang ini tadi, kalau ulang lagi, ya ini tadi jam 10 lewat. Tapi itu super rangkuman sudah, dirangkum, udah selesai. Nah ini insya Allah kita bakalan obrolkan kembali sehingga bersambung dari Masjid Al-Rahmah insya Allah. Mudah-mudahan apa ini yang disampaikan, apa yang malam ini kita kaji akan bermanfaat sehingga kita memang betul-betul kelak menjadi umat baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, mana tapi nilui Nabi itu mana nilui Rasul? Udah, uji orang yang penyebut. Udah, dia kata nilu kita. Dia kata nilu kita nak nilui Rasul. Tak terpacak tu nak nyamu ini. Nah ini omongan penyebut. Obrolan Tuhan yang penyebut. Pacakkah kita mengikuti baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW? Jawabannya pacak. Apa yang kita gunakan perangkatnya? Dia sudah meninggalkan dua perkara. Mana jalan hidupnya, mana yang diterangkan Allah dalam kitab Al-Quran. Singkat ceritanya, ada Al-Quran, ada hadis. Ya, jalan itu tuh. Jadi siapa bayi yang berpegang dengan dua pusaka ini, maka dia akan diselamatkan. Apa itu? Pusaka yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah Al-Quran dan hadis. Bu Buyun, jangan kita mimpi nak tahu isi Al-Quran, alif tegak sebatang. Dia tahu. Jangan mimpi. Ngapa? Nak tahu isi, tahu dulu maca. Nak tahu maca Al-Quran, ya ada jalan. Iqra mandi kita ini 1 sampai 6. Kalau Kando Suparman mungkin Takifah. Takifah sudah. Kira akan cepat lagi pun Takifah. Ada lagi Al-Barqi.
Banyak lagi sistem tapi cara baca Al-Quran. Tapi yang dikembangkan di Masjid Siratal Mustaqim tetap memakai Iqra. Ngapa berguyur? Caranya berguyur. Ini dalam rangka kita nak menuju kepada isi Al-Quran. Bohong orang itu pacak berdalil, pacak mengetahui isi Al-Quran, tapi pacak baca Al-Quran. Bohong. Ya. Jadi mudah sebenarnya baca Quran. Nah, itulah aku ni kalau ingat terjemahnya. Oh, jangan terjemah belum terpuisi. Terjemah belum terpuisi. Ini belum terjemah. Ada yang departemen agama, ada yang dari itu. Tapi kalau dek dari suami, dek dapat intisari yang dimaksud oleh ayat itu. Banyak lagi keterangan yang harus dikupas sehingga kita baca. Pangkanya, kuku, kerupuk, melat, dicucurkan ke kuping. Lu ini hasil empat baca. Menempai tahu kerupuknya baik, belum kah baca. Nah, ada kuping. Lah ada kerupuk, lah ada kuping, dek baca juga. Kalau dek dicocokkan, dek hasil. Gambaran itu Al-Quran. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkait dengan peringatan Maulid Nabi, tadi sudah kita bongkar satu ayat. Siapa bayi yang mencintai Allah, maka dia harus mengikuti aku. Maka rujukan utama umat Islam hidup di pojok dunia ini dengan yang lain. Siapa? Baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Rujukan utamanya itu. Kalau kita menuju ke sana, kawan. Nah, cuma ketika kita nak merujuk ke baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, harus ada tangga sampai ke sana. Tangga inilah yang disebut dengan sanad turun temurun. Maka ketika kita sudah bersana turun temurun menemukan jalur kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, buktinya ada dalam kitab Al-Quran, buktinya ada dalam kitab hadis, maka insya Allah kita terbebaskan dari kesalahpahaman dalam memahami Islam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah mencintai Nabi Muhammad Rasulullah SAW? Apakah kita sudah mencintai Allah sepenuhnya? Nak jawab itu, pertanyaannya ditanyakan ke awak kita masing-masing. Sejauh apa kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala? Sejauh apa pula kita sudah meneladani mengikuti baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW? Ama kami lam yuhirul dia yang sudah diliru sunnah Rasul. Agak aneh sunnah Rasul ini diliru. Ayo sunnah Rasul yang mana? Kan malam Jumat. Jangan. Kita kejar sunnah Rasul itu. Dek ngerti ya tu. Sunnah Rasul malam Jumat. Ujinya sunnah Rasul itu tak. Tapi kalau kita bongkar salah ini Pak Lurah. Sunnah Rasul malam Jumat itu. Kalau dibongkar di jamaah Ramil ini. Aku di sini ada ini bukan Allah. Sunnah Rasul sesungguhnya mana? Nak belajar rumah. Mungkin tak lama-lama kiranya duduk di Siroki. InsyaAllah bila-bila kita bongkar. Ya. Tapi bertanya ke yang Siroki, lah udah belum itu diunjukkan belum dulu. Ya insyaAllah bila-bila ilmu Sunnah Rasul itu. Apa itu ilmu Sunnah Rasul? Paham ilmu Sunnah Rasul itu? Lalu kalau telah terbongkar, maka terbongkarlah rahasia kehidupan berumah tanggung. Terbongkar. Ya, ada kitab khususnya itu ngaji itu. Ada 2 kitab. Kalau nak ngaji tentang sunnah Rasul yang berkait dengan malam Jumat. Ya kan ada yang ngerti berkait malam Jumat, ngerti adalah bapak-bapak ibu-ibu ngerti adalah awal senyapnya hebat kadang-kadang. Saya bakal kata minggu. Baru prolog ini, baru mukaddimah belum kita masuk wilayah Maulid. Belum masuk wilayah Maulid. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sunnah Rasul. Klasifikasinya ada sunnah Rasul, ada sunnah Nabi, ada sunnah Muhammad. Nah, Ustaz dipecah-pecah. Ada sunnah Muhammad, ada sunnah Nabi, ada sunnah Rasul. Ada klasifikasinya lagi. Berkait dengan sunnah. Sunnah dulu tahu apa dia sunnah. Sunnah itu bahasa Arab, bahasa kita ini kata ketetapan. Sunnah itu. Jadi kalau sunnatullah, ketetapan Allah. Kalau sunnah Rasul, ketetapan Rasul. Sunnah Nabi, ketetapan Nabi. Sunnah Muhammad yang sudah ditetapkan oleh Muhammad. Jadi ada dia yang intern, ada yang dia intern, ada yang dia mentimur tengahkan, ada yang dia meuniversalkan. Bahasa kita ini. Bahasa kita itu asli.
Ada yang dia pribadi, ada yang dia mencakup wilayah yang bakalan dia tebarkan dalam kenabiannya, ada yang dia sebagai rahmatan lil alamin. Cukup ni belajar sunnah. Kata sunnah baik, tapi sunnah dia kecil. Kita ada salah kupas sunnah Rasul, sunnah Muhammad, sunnah Rasul, sunnah Nabi, sunnah Muhammad. Kita kupas ikut baik. Sekarang kita nak mencari apa yang sudah ditetapkan oleh Muhammad. Apa yang sudah ditetapkan oleh Muhammad. Sejauh mana kita sudah kenal dengan agama kita. Yang sudah ditetapkan oleh Muhammad itu dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan indah sesuai dengan yang dibacakan oleh Qari kita tadi. Kan Bapak Ibu. Ibu-ibu sudah ngaji ini. Sudah berulang-ulang kita kaji. Walladzi enggak usah benar lama menunggu benar. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Huwa kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allazi arsala yang telah mengutus rasulahu rasulnya bil huda dengan petunjuk wa dinil haqq dan agama yang paling benar. Siapa yang mengutusnya? Allah. Siapa yang diutus? Rasul. Siapa nama Rasul itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawanya? Huda. Petunjuk. Apa yang dia tebarkan? Kebenaran. Agama yang benar. Dia percaya kita. Sudah dia percaya. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah sebagai saksinya. Dia tak percaya. Mudah. Dia tidak percaya dengan agama yang benar. Dia tidak percaya dengan petunjuk. Dia tidak percaya dengan Rasulullah. Dia tidak amalkan Islam. Terserah. Urusan diwek. Allah tu adil tadi. Yang amalkan, ya kalau dia Islam tu selamat tu Islam. Islam tu bahasa Arab tadi ya. Bahasa kita selamat. Ya kalau dia selamat berarti lawan selamat. Celaka tak? Nah celakanya ini mana? Dalam surah Al-Baqarah diterangkan mereka diliputi kehinaan. Di mana bayi mereka berada? Mereka itu diliputi kehinaan. Di mana bayi mereka berada? Apabila perhubungan dia dengan Allah, perhubungan dia dengan sesama manusia, dijaga. Maka jagalah hubungan dengan Allah, jagalah hubungan dengan sesama manusia. Inilah yang disebut dengan Islam. Selamat insyaAllah. Lanjut lagi ayat yang dibaca Pak Katib tadi. Jadi Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. 313 Rasul, 124.000 Nabi, makhluk Allah yang suci-suci, dibentangkan sepanjang zaman. Penghulunya Sayyidil Mursalinnya Yasin ala Toha Rasulillah. Percakapan dia dibaca nanti percakapan adalah Salatullah salamullah ala Toha Rasulullah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibullah. Siapa Sayyidul Mursalinnya? Siapa pemimpin Rasulnya? Baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pemimpin. Jadi Nabi dan Rasul kita ini yang paling sempurna, satu-satunya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi semesta alam. Kemarin Mas Abdullah sudah sampaikan di Ar-Rahmah. Alam ini banyak. Apa di masjid lain ya? Alam ini banyak. Ya alam kita ini, ya rahmatnya. Yang alam kancil sebelah, ya rahmatnya pernah. Ya. Alam mana lagi? Alam malakut, malaikat al-qud, alam kesucian. Siapa pemimpinnya? Lah dia pula. Siapa yang jadi rahmatnya? Yang jadi penurun rahmatnya? Lah dia pula. Siapa namanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ya. Mulai agak tenang nih. Lalu minum itu. Pergilah ya minum ya. Aku mentegak itulah. Sari dan minum. Ayo ngopi ya. Minum nih.
minum. Santai-santai. Minum dah apa? Tapi jangan pegang iga deh tuh. Mau pegang iga lah. Mantap. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah al-mahabbatullah wa mahabbatur rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Jadi baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu Sayyidil Mursalin. Dalam setiap Jumat yang sudah pernah bilang, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi thayyibin at-tahirin. Ayo maaf, Pak Sekdur. Tapi ternyata nama Pak Sekdur itu paham. Dia digandengkan dengan nama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kata Tuhan itu akan menjadi umat bagi Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, itu kan disebut setiap hari Jumat ketika naik khotib naik ke mimbar. Kalau disebut ngapa? Kalau yang ngerti dengan itu, kalau yang ngerti dengan bahasa itu, terbayanglah. Jamaah sekalian, terbayanglah kejadian 1400 silam. Waktu Nabi Muhammad Rasulullah SAW ketika dia naik ke atas mimbar ini, membawa tongkat. Dalam keterangan ada yang menerangkan itu tongkat, dalam keterangan yang lain ada yang menerangkan itu busur panah. Jadi kita ini maka itu karena kita mengenangkan Rasul dulu ini, maka terjadilah satu cari ngantar tongkat. Kalau ada nak pening begitu antarkan hari Kamis begitu. Kalau kita tahu-tahuan alhamdulillah, jangan tapi diantarkan hari Kamis. Lagi nak tunjukkan ke khotib itu. Artinya apa? Yang pucuk itu juga megang amanah yang sangat berat. Ngapa? Dia harus jadi megang amanah, jadi penerus baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Pak Babin, Pak Lurah, Pak Seknur, kemudian yang sudah biasa nih, Kak Ali atau nih, yang sudah biasa ada juga banyak. Tuh naik sini beda. Dulu ketika di Palembang kami pernah natar yang naik itu. Kalau teksnya ada, apanya adalah sudah disiapkan. Tinggal naik, kemudian baca. Yang dulu gerut-gerut mantan Kapolda Bapak Sarofi Alsa. Kemudian ada beberapa ada mantan camat yang ini. Tapi ketika naik ke pucuk itu balik turun dulu. Padahal ini cuma cuka-cuka. Ngapa Pak gitu? Lain, gemetan. Mau kita dusun ini sangat mulai dikecuali gemetan. Ternyata ada pola kesucian yang di apa namanya kesucian ya. Ada pola kesakralan ketika naik mimbar. Makanya udah enak naik situ. Kalau dia momen sholat Jumat. Dan itu juga memang ada adabnya ketika belajar dengan kiai dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati. Nah, ketika itu dia tahu itu sakral, jangan basing-basing. Makanya ketika naik itu pun ada ucapnya kepalangan yang tutorial jadi khotib. Jadi bukan tak megang tongkat diu naik, belum kaji dulu. Ketika duduk dia angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ambil tu tongkat. Setelah naik baca salawat 3 tangga 1, 2, 3, berarti 3 salawat sampai habis sidilau. Baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kan? Ya. Ketika tengah ada beberapa masjid yang di arah masjid. Allahumma shalli ala ketika tengah. Ada ya? Ketika tengah tuh ibu-ibu ini terpaksa dengar dulu nih. Karena ini salat Jumat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada tengah itu dia salawat. Sebenarnya di tengah-tengah itu kita diajak berdoa. Tengah. Salah satu waktu yang mustajab, salah satu waktu yang kabul doanya kepada Allah ketika khatib istirahat di dua khutbah. Nah, itu ada terbenu selawi. Nah, apa itu tengah itu? Ya, ica-ica. Kok, kemuka.
Dek tahu. Mumpung dalam posisi seperti ini, dia tahu nih doa di situ tuh. Kalau aku yang aku amalkan berdasar petunjuk dari kiai, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmatinya. Dia mengatakan, Lul, ketika itu tidak usah banyak pinta, tapi dengan pinta lah dalam dalam bacaan ayat Al-Quran, bacakan surah Al-Ikhlas, mintalah kepada Allah supaya bertauhid sesungguhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bacalah surah Al-Ikhlas 3 ulang. Makanya aku lalu khutbah itu dalam lalu nanti 3 ulang. Dia jawab aku, kadang ada yang kemana namanya kamu, bukan nak tidur. Bijalah, aku nak dari tanahku. Aku baca lah dulu tiga ulang. Karena di tengah itu disunahkan berdoa. Nah, kesini gitu. Tapi itu yang Sayyidul Mursalin tadi ya, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, yang Sayyidul Mursalin tadi itu dalam sholat Jumat dalam kontekstual beribadah. Kemudian dalam keterangan lain, kita nak niruin Nabi Muhammad dalam seluruh sikap tingkah laku. Kita nak niruin tingkah laku Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang sunnah Muhammadnya dekat baca. Apalagi lo Papa Bim dia tak maju. Nak niruin sunnah Muhammad ngatur, nak digondrongkan. Gombak nak di belakang Muhammad. Kalau dia sunnah Muhammad pecah. Engkau mulu gile. Kan baju panjang. Kalau dia masuk wilayah sunnah Muhammad. Jika kemarin ada yang mengkritisi Ustaz di masjid kita ini, ada yang mengkritisi Ustaz kalau sholat pada ini kita sikapannya agak pada ini dikit. Nah, ada ngerti. Ternyata sikapan sholat itu sikapan yang harus dipakai ketika sholat itu betul harus sesuai dengan sunnah, mantap. Tapi hakikatnya yang kita pakai itu terbebas dari atau suci daripada najis. Harus tahu tuh, ya. Suci dari najis, nutup aurat. Itu pakaiannya, ya bagus lah. Yang pakai jubah, pakai ikat kepala, mana kira-kira datang naik simpang 3 lah kemauan di sini. Kiai itu kan datang sangki kawangi, sangkikan umum. Boleh, silakan pakai seperti itu. Itu berarti sudah amalkan sunnahnya Muhammad. Sunnah Nabi yang mana? Salat. Kamar kayak itu disalli. Salatlah kau. Hina aku. Bahasa Arab itu bahasa Nabi. Kalau mana hinanya, sudah lama di mobil. Kemarin ketika di salah satu masjid di wilayah kita ini kita bongkar, tapi di jemaah yang intern menyaksikan baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam sholat, menyaksikan Allah dalam sholat. Tapi mungkin part ketiga, part 5 dan seterusnya kalau nak dikaji. Jadi kita nak maulid Nabi. Apa pergilah ya. Kalau cukup waktu puji Pak Isi boleh. Kali ibu-ibu ini lah sering sebenarnya ngaji. Cuma aku cari ibu-ibu. Dek, ada lo kami nggak saling ngaku. Mana belajar? Pecati lo. Iya. Dia ada lo jauh ke. Empai selalu. Lo mana dia tadi? Nah, aku lo lama. Udah dapat lagi. Tapi alhamdulillah, ibu alhamdulillahirabbil alamin. Kami jantan ini ada disebut oleh Nabi Muhammad. Kami jantan ini ada disebut. Ibu-ibu disebut. Tuh, saking cinta dia disebut ibu-ibu. Cuma kita enggak sedut. Memang dia cintanya luar biasa. Ya. Ummati. An-nisa as-salah. Ketika dia mau mutus didekatkan oleh Sayyidina Ali. Ada lagi sebenarnya yang dia beri itu ke Sayyidina Ali. Cuma itu dia terbongkar oleh umumnya yang diobrolkan oleh Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali. Disebut ibu-ibu wajar mendirani. Nah, yang disebut ini harus diwujudkan. Dia lagi sebut umatku. Saking cintanya dia, aku nak mati. Tahu berita sakaratul maut? Ribuan bahkan jutaan iblis saat itu datang untuk goda terakhir manusia. Berat luar biasa. Ketika orang diuji dalam sakaratul maut, tapi pada saat detik yang susah seperti itu, pelong jagung kedahi ini, Rasul yang dihendakkan siapa? Umatku. Jadi henangkan, bukan anak bini ke?
umatku. Engkau? Anissa. Siapa Anissa? Wanita, emak-emak, endung-endung. Sekarang ada lagi yang aneh. Dalam di TikTok kan, mama muda, termasuk anak-anak aku juga nyanyi. Nah, inilah kabar mandi gini naik TikTok. Aku, ngobrol-ngobrol masalah TikTok, kita ada akun ternyata di TikTok. Yang punya akun TikTok, kemudian punya akun YouTube, kita satukan. Aku, Gunung Kemarin. Baca, apa namanya, nembak ke pucuk. Mudah-mudahan baca makmur nih mesin-mesin kita, insya Allah. Ketimbang ini ada dedek kan? Ada nih aku rawat, tadi Pak Murad nyambung, intermezzo dikit ini iklan dikit. Ketimbang nyinak kayak dedek-dedek, satukan bayi akunnya. Akun TikTok satukan, YouTube-nya satukan, segala-galanya satukan. Mudah minta aku, pasti itu Amirul Mukminin, pasti itu. Pakai itu. Nah, jangan cuma dicakai juga dia terpaut. Apa Pak Kecil? Nah, di scrap apa dia itu loh? Tekan tanda lonceng. Kang Maman ada Kang Maman satukan. Ngapa? Ini untuk memfilter, Kami buat ini bagus. Kita buat ini untuk memfilter. Kalau di Pak Seklur aku kina itu di Instagram kecak itu sudah tuh kinain Pak Seklur ya? Ada Instagram ya? Di Lurah kita juga ada. Tuh banyak kita satu-satukan ada tuh. Insya Allah kalau kita satu-satukan itu, dan aku siap kalau seandainya ada yang kepingin bantuan, Ustaz, aku nih ada beli HP Pai untuk anakku Ustaz. Lo mana HP-nya ini supaya jangan dia muka yang dede-dede. Aku baca. 3 HP di rumah tuh. Jadi kalau dia muka yang aneh-aneh terkoneksi dia ke HP aku. Buduk-buduk aku balik langsung, matikan HP. Ngapa? Dengan upahkan hati. Baca aku mau itu. Makanya, ya kalau tutorial singkatnya itu mudah. Tinggal leketkan balik ke akun Google. Setelah dilekatkan ke akun Google, HP yang bersangkutan itu kak dibuat di bawah umur. Setelah dia dibuat di bawah umur, kakinya setelah dileketkan dengan punya kita ini, maka dia ada izin akses muka di web. Kalau untuk yang dewasa, kalau untuk yang anak-anak, baca di muka di web. Wah, gila udah untuk anak-anak. YouTube Kids dia cuma baca. Baca dia YouTube yang besar. Itu contohnya. Baik, gila. Itu yang kekiniannya tuh, Maulid Nabi yang kekiniannya tuh. Jadi yang sudah itu kekinian kita harus perhatikan benar nyambut sautan apa yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi. Hati-hati gitu. Karena ada setiap yang namanya di dunia maya itu macam-macam. Ada yang nak jebak, ada yang nak jerumuskan, ada yang nak nyesatkan. Apalagi berita. Kalau bagi Pak Habib ini tadi kami sudah pernah buat video dengan Pak Habib. Fatabayyanu. Apa? Harus tabayun. Perhatikan dulu kalau punya berita. Jangan mudah-mudah sare-sare. Kina ini bagus ini pecahkan. Share. Kali dulu ya. Kina dulu. Kalau yang kita share itu tadi pembohong. Gitu dulu pembohong. Kalau itu isinya fitnah, maka ujung-ujungnya kita fitnah. Al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih keji daripada pembunuhan. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil mursalin ala taha Rasulillah ala yasin habibillah. Nah itu ibu tahu tadi 124.000 nabinya, Rasulnya 313. Tapi Ustaz ibu ada banyak. Uji itu kami dari semurah SD dulu nih, uji Ustaz kami. Nabi dan Rasulullah itu 25. Nabi dan Rasulullah itu 25 yang diakui oleh Islam. Berarti yang di luar daripada itu, kalau nak dimuatkan dari 124.000 itu danino. 25 lagi dia hafal liga. Pertama Adam, yang kedua Iblis, ketiga lah Belingawan. Apa ya ketiga? Itu 124.000. Dia percaya kali masih Ustaz sebanyak itu. Okey, dia percaya. Kalau buka surah Al-Kahfi, ada keterangan yang menerangkan tentang Nabi Allah Khidir alaihi salatu wasallam. Perjalanannya dengan Nabi Allah Musa. Ada dengan Nabi Khidir di 25 Nabi dan Rasulullah. Ya, artinya memang betul Nabi lebih daripada 25. Rasul pun lebih daripada 25. Kenapa ini? Nabi 124.000, Rasul 313. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah itu Sayyidil Mursalin atau pemimpinnya. Nah, pemimpin kita ini gerut ngapa? Pernah tahu kayak uang burung kemana kayak kepia hitam itu? Belum ada ya? Ada tuh kepia hitam, berjambu. Mirul. Tahu. Ada lagi tempat lain. Dengan tahu.
Ya Ustaz saya lagi Gunung Kemarin, saya di Masjid Tengah Dusun itu. Oh, Ustaz Amirul. Tahu? Tahu. Dua. Tempat lain. Padangan tahu dek, pernah ngomong Gunung Kemarin kan? Tahu. Tahu dek Pemirul. Tahu lah. Uhamnya apa tuh? Si kok uhamnya? Ustaz Amirul. Amirul. Di Gunung Kemarin ini unepe. Nyadilah Pemirul. Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya 201 nama. Wow. 201 nama dalam satu keterangan. Di keterangan lain 104. Di keterangan yang lain 301. Wow. Tuh kalau nggak kenal dengan Nabi Muhammad. Kebanyakan nama ini menunjukkan ketinggian dan kesempurnaan yang mempunyai nama itu. Galak kita kaji 201 Sobo sensor apa itu ya. Kalau Asmaul Husna tahu berapa? 99. Pak Agus galak di sekolahannya di SD. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Aduh. Ada Masjid Al-Rahman dalam salawat. Sebenarnya mana aku berpendapat nih jadi gua yang dalam begitu makai ini kucok dah. Pergilah itu. Oh, lu orang dalam dah. Sampai sini deh salawat itu makam gitu. Awak di pasar itu. Awak di pasar. Ayo, tembus satu kalau salawat siang-siang tembus ke kita sini lagi dan kadang-kadang bersambung. Ya dingin hebat benar. Salawat itu karena ada kecanggihan pakai mikrofon. Nah ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ada 201 namanya. Dadah yang kita kupas dulu. Oke, kita kupas dikit-dikit. Satu, nama Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal oleh alam semesta ini dengan sebutan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama. Yang kedua, dia disebut Ahmad. Dia disebut Ahmad. Artinya yang terpuji. Arti Muhammad, arti Ahmad itu yang terpuji. Ada dalilkah ini? Ada. Min ba'di ismu Ahmad. Akan datang kaki puji Nabi Isa Ruhullah Rabbul Alamin. Akan datang kaki di akhir zaman sesudahku, saudaraku namanya Ahmad. Ini tertulis dalam kitab Injil. Ini tertulis dalam kitab Injil periode dulu, bukan periode sekarang. Mendicakahi periode sekarang dan nyanyi lagi. Dan dilengkapkan uang. Kemarin ketika di Ar-Rahmah ada salah seorang pendeta. Nama pendeta itu Buhairah. Yang di Ar-Rahmah kenal masih. Ada salah seorang pendeta, nama pendeta itu Buhairah. Ya. Siapa ini? Pendeta. Engkau dia ada apa namanya itu? Ada semacam yang berkhidmat. Apa ya? Nah, kalau kita di Sirakim ini, di Siratul Mustaqim ini ada kira-kira baik dah. Kira-kira itu Buhairah. Nah, dia ini punyalah rekan-rekan. Nah, punya rekan-rekan yang ikut di dalam masjid Siratul Mustaqim itu. Nah, Buhairah pun seperti itu. Jadi ketika Buhairah bangun pagi-pagi, dia pernah buka jendela-jendela yang apa namanya itu tempat ibadah dia itu. Maka dikinanya lah ada awan yang berjalan. Ada awan yang berjalan. Ketika ada awan yang berjalan itu diperhatikan oleh Buhairah. Kemana bahadunya awan ini? Ketika bahadu ternyata di tengah-tengah kalangan. Tengah dusun tak turun antara tengah-tengah kalangan benar di bahadu. Awan tadi ada awan berjalan. Ya ada dulu aneh awan berjalan. Mengkitalah biasa ini awan berjalan deh. Atau awan itu bahasa pedeng, bahasa kita sini dulu kemang. Ayo. Tapi awan ini aneh. Berjalan bergerak-gerak, bukan mengikuti tiupan angin. Kata Buhairah, diketina awan itu, ngomong pada kancing-kancing itu. Datanglah Buhairah. Wah, langsung bawa ke sini kita nih, kisah Maulid Nabi. Jadi kita tidak berawal tentang sejarah lahirnya, ya. Mohon maklum karena waktu ibu-ibu ya, kita langsung tepok ke dia sudah meranjak bujang. Ya ketika dicari oleh Buhairah, ternyata didapati ada di kalangan. Kalangan itu bahasa kita singgah pasar ya bahasa Indonesia. Nah dikinanya jadi Rasulullah saat itu sedang duduk ngilui mamangnya Abu Thalib. Neneknya siapa? Abdul. Jangan tertukar. Ada soal yang SD bagus.
soal SD. Dan ke budak-budak dia tahu. Nah, nyalah aku mak. Uji soal nomor 3 ini. Sebutkan siapakah pemamangan Nabi. Kita ini tadi itu sambil ngantok, dengar di masjid sambil ngantok. Enggak, jawabannya apa maknya? Aku dia tahu bahasa Makkah lemah-lemah ke masjid. Nah, itulah dulu. Dia ada ya, kalau itu nanti kena. Oh, kalau Abdul Muthalib. Iya. Abdul Muthalib lah, Abdul Muthalib. Aku kenal. Nyual nama kita boleh. Miru ni tadi dia tahu. Awak tahu. Oh, salah jam. Neneknya Abdul Muthalib menamanya Abu Thalib. Ya, beda dikit itu tuh. Abdul Muthalib dengan Abu Thalib. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Buhairah menyaksikan baginda saat itu. Nah, ini aku dapat tanya. Jam. Ini siapa budak ini? Nah, ini kepada Abu Thalib. Dijawab oleh Abu Thalib, ini anak buahku. Orang kita ni anak tu. Anak buahku, ini mah anak aku mah. Ada pendengarnya ini, ya. Aku kepingin pendengar orang dua ini petadang rumahku, teman baik di rumah. Tentunya aku gak ada dan jamin pendengar. Nah, aku tidak ada kayak aku tahu kalau dari rumah. Nah, pendengar ini aku jawab balik itu. Jadi pun Abu Hurairah balik. Jadi ketika balik dia mengatakan, mama, kakak, dia kegada-gada, sediakan tempat yang paling elok, sediakan makanan yang paling elok. Ruangan seluruhnya buka, menjauh harum, bagus-baguskan, sucikan kegada-gada. Adalah murid Buhairah tadi bertanya, ngapa Syekh, ngapa tuanku nak kita bersihkan? Kita bakalan nyambut tamu agung, makhluk sempurna yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab ini. Siapa gerangan itu ya Tuhan bukai? Kita saksikan sama-sama. Benarnya apa itu? Maka disikat-sikat tadi itu dihidapkan makanan yang Allah. Dibuatlah semacam tasyakuran, bersyukur luar biasa. Datanglah baginda sallallahu alaihi wasallam dengan abangnya. Nah, ini kebutan-butan lah. Nah, mau jualah. Mana nampakkan jualan, duduk, masuk dari masuk. Dan baik dia masuk itu tuh dicium-cium iketing. Sampingkan sayang Buhairah. Kenapa? Karena Buhairah tahu itulah kaki yang bakalan meneruskan perjalanan risalah keilahian, yang bakalan menjadi panutan semesta alam, yang bakalan menjadi nabi akhirul zaman, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemulah Buhairah, nangislah. Dalam kitab Al-Quran diterangkan dengan indah kisah ini. Dalam kitab Al-Quran ada dalil. Dalam kitab Al-Quran mereka mengenal Nabi layaknya mereka mengenal anak mereka sendiri. Itu lukisan ayat tentang Buhairah. Kenal luar biasa dia. Di sini pedengan ada tadi ini, di sini pedengan ada tadi ini, tadi ini ada tadi ini pedengan ini, cuka sandinya tadi ini disebutkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dipeluk-peluk oleh Buhairah. Maka dia bertakwa kepada seluruh yang hadir saat itu. Isa, andai nyawaku ladek hati lagi, saksikan oleh pendengar segala-gala. Apabila wong yang ini namanya Muhammad ibni Abdullah ini kelak dia menjadi Rasulullah dan Nabi Allah, maka segala-gala pendengar harus mengikuti dia. Nah, Syekh, kami nyawa Syekh. Tuh. Kelak kalau seandainya nyawaku masih ada, maka akulah yang depan sekali dalam perjuangan diri. Tapi saya setelah itu Buhairah selang beberapa hari sesudah itu wafat, meninggal dunia. Tapi dia sudah tahu bahwa kaki ada Nabi akhir zaman namanya Muhammad bin Abdullah. Dari ketahui pula orang itu. Apa keistimewaannya tadi? Keistimewaannya ketika dia berjalan, dia dinaungi oleh awan. Kenapa dia dinaungi oleh awan? Kenapa Bapak Ibu sekalian dia dinaungi oleh awan? Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu disebut juga Nur Awal, disebut juga Nur Awal, cahaya yang awal. Ibu-ibu, kalau cahaya nih ditembak lagi dengan cahaya, kita terang ini sudah. Kau hidupkan senter HP, jangan diguna, dekinaan. Maka untuk nampakkan cahaya ini, maka harus dimatikan lampu kan, atau minimal ditutup. Ketika awan itu dia nutupi, maka hancur dulu matahari yang ada di pucuk. Meletup-letup cahaya yang ada di pucuk. Kalau cahaya yang ada di pucuk itu meletup-letup,
kiamat diri. Maka dia ditutupi oleh awan. Ini bahasa ilmu hakikat. Hadirin sekalian, ini bahasa ilmu hakikat. Kalau dia tidak ditutupi oleh badan, maka dia ketahuan bahwa ada Nabi Muhammad Rasulullah. Kalau dia tidak ditutupi oleh awan, maka dia kinaan. Ngapa dia kinaan Rasul itu? Karena dia merupakan bahagian daripada Nur Allah. Ini keterangannya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keterangan yang dalam kita pelajari, Abatati qulillah bismillahi aliyah mustaqirran faidan barakati ala ma lahu wa awlah. Ya. Sampai lagi kita kepada wa usalli ala nuril mawsufi bi taqaddumi wal awwaliyah. Rawi apa ibu? Rawi satu. Ngantuk berani atau? Oh, jangan lebih lemah dulu dong. Oh. Ngantuk betul. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية. Aku bersolawat, ku solawatkan, wa usallimu, dan ku sampaikan keselamatan, ala nurin, atas cahaya, mausufi, yang dipindah-pindahkan, nuril mausufi, nur yang dipindah-pindahkan, bitaqaddumi wal awaliyah, pada muqaddam, pada awal pertama kali sebelum segala sesuatu, wal awaliyah, dan awal sekali. Tuh. Siapa itu? Cikal bakal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentangan ini sudah kita bongkar kemarin ketika di Masjid Ar-Rahmah. Dititipkan ke sini, titip situ, titip sini, titip situ, titip sini, titip situ. Ujungnya sampai kepada Abdullah, sampai lagi kepada Aminah. Setiap malam Aminah ditandangi oleh malaikat. Setiap malam Aminah ditandangi oleh para nabi dan Rasulullah. Setiap malam ditandangi oleh Nabi Ibrahim. Dan pada ujungnya nian, hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam. Rawi apa tuh? Rawi? Nah, baca lagi namanya kita ya. Baca lagi kita namanya. Lalu berteraku. Hadara ummahu lailata maulidihi fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Tuh. Rawi 5. Pada malam dia bakalan dilahirkan, maka datanglah saat itu Asia dan Maryam pada saat malam kelahiran Nabi. Rawi 5. Penutupnya apa? Pakai cek dengan penutupnya? Hah? Penutupnya? Karena itu sana ada ini. Itu sana. Wasallama nurayatala la usana. Benar ketika di sana. Di pakai sana ada kan? Benar ketika di atas kita boleh pakai lupa. Ketika malam kelahiran itu dia didatangi oleh 2 orang. Namanya Siti Maryam, 2 Siti Asia. Ketika datang ke sana, dia memuji-muji bayi itu lahir. Lahirnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Tegak tu. Bayangkan tu. Lahirnya baginda sallallahu alaihi wasallam bukan kita. Dia dari kita. Baginda sallallahu alaihi wasallam lahir, dia melalui jalan keluar. Dia ngatik darah yang terlihat ketika dia lahir. Dan ketika dia lahir, maaf tuh, sudah terkhitan. Ketika dia lahir itu, di Rawi 5 tadi dikatakan nurun yatala'la usana, maka memancarlah cahaya. Dengan cahaya itu andongnya, siapa andong Nabi? Siti? Itulah Nek Maulid tau. Lah 2 tahun Nek Maulid gak ada. Siti Aisyah. Siti Aisyah. Pasti bang. Siti Aminah binti Abdul Wahab. Nah kita lagi kemana-mana. Pakainya tadi minta kecek-kecek ini lo tahu. Binti Abdul Wahab. Tadi silsilahnya bertemu nih. Pernah satu mau sini, Uyangnya pernah satu. Masih itu sudah.
Bongkar lagi ke era biduan kita. Insyaallah sejarah pengenalan Nabi Muhammad. Dan kemudian ketika dia lahir, nurun yang tak lausan, cahaya memancar. Sehingga ketika saat dia lahir, Siti Aminah saat itu mendapatkan karomah pada malam itu. Karomahnya apa? Dia pacak menyaksikan daerah-daerah sekitar yang nyembah matahari, yang nyembah api, yang nyembah berhala. Saat itu pacak disaksikan oleh Siti Aminah, berkah daripada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka saat itu jangan ditunggu-tunggu. Ketika Lailati Maulidin Nabi SAW, jangan ditunggu-tunggu, bertegak. Itu adalah salah benar tegak. Nuhran yatala'lau sana. Masihlah terinfok. Dia ngerti. Bertegaklah. Jangan tunggu wahyu. Ini dia no. Ada yang rimpun-rimpun, ada yang apalah. Tegak-tegaknya mana bertegak? Sambut. Hadirkan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari dalam hati kita. Atau bunyi marhaban ya Nuh. Oh, itu dia tu. Tahu benar tak tegak? Banyaknya benar. Apa yang merawatkan? Nyukur galai. Ya. Ibu-ibu siko. Oke yang di luar, dan lo, modot lah, mau. Lihat dengan tadi ini. Nah, lagi, perhatikan dia acara. Mau apa ya itu? Itu dia percaya dia. Gila. Mau dibuat tahu tak lah? Ya kita nggak tegak, jangan duduk. Nah, malam itu Nabi Muhammad Rasulullah dilahirkan, maka tegaklah segala-gala, sambutlah kehadiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyalalah kita baca marhaban. Apa marhaban? Selamat datang cahaya mataku. Selamat datang. Tutu. Saya kemarin tutu. Ngaporkan kau ngatu. Aku masuk kitanya. Paham? Siapa dari nurul ain di situ? Nurul ain cahaya mata kita saat itu baginda Rasulullah. Maka dalam suatu kesempatan, aku bukan menunjukkan pada ini, pernah suatu kesempatan ketika macam itu aku sanggup mimpinnya. Kenapa? Hasilku dia ketahan-tahan. Saking kan sakral dibacaan itu. Nah, ke rakyat kita kadang-kadang. Dia pacak dulu kami ni. Dia pacak dulu salah apa itu kan? Atau tidak kita tegak baik pada mata kan? Oh. Ngantuk atau jauh-jauh? Dah gila, ngantuk dah tegak. Dah tumor. Tuh, ibu-ibu sekalian, itu yang dalam kita baca ketika lahir, ketika nyukur. Nah, itu siko. Kemudian, setelah itu, apa namanya itu perlu juga kita himbaukan. Ibu-ibu kadang-kadang, ini nyambut. Apa hubungannya dengan akikah? Motong ini. Nah, itu ibu, bapak-bapak, jangan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan aku. Ini terang gitu ya, jamaah kita ini. Maaf baik kalau kedengaran di luar. Perhatikan, yang pertama disunahkan itu akikahnya. Nomor wahid, nomor satu yang disunahkan itu akikahnya. Betul. Potong, oke? Berdina tapi dari Allah, alhamdulillah. Tapi ada orang banyak-banyak ambil pohon, potong, oke? Kepingin bukan ini akikah. Mudah. Potong kambing sikok, masak bagaikan nyelam kan? Nggak tahu kita, tapi gitu deh. Kalau dia pacak potong juga, deh. Kalau lu tahan juga, maka tangan juga. Bisa deh dengar gue, tahu sih. Bisa kebaik itu beriau dulu lagi ya. Itu. Jadi kalian tahu kok. Satu, yang disunahkan akikah. Tapi jangan digandengkan dengan marhabatul. Sudah akikah, ketimbang kita dengan tegawi, kita duduk dibacakanlah sejarah Nabi melalui kitab Maulid Al-Barzanji. Harapannya anak yang bersangkutan kelak menjadi umat dia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, loh, dia sanggup loh, marhaban. Udah kita bayi. Nah, aku kalau pusing ada. Bro, kita hira lagi bro. Tak apa. Alhamdulillah tadi lawan ponaan dan alhamdulillah kita tahu lagi ponaan gitu. Oke? Gitu nak itu nama biasa gitu. Apa dikit-dikit kan. Ayo. Oke?
itu kita salah nyanyian awal berencana itu oke begitu sering minta lah ada musik itu ayah itu nanya musik itu bukan aku itu deh kalau dia ngasih kan pakai mic gitu ya musik tuh nggak ada pasarnya langsung midi kita tahu nanti jadi simpang tiga kolega kita balik kita ya sabar mana kayak jamaah kita mau sudah itu gitu makanya dua dusunnya ini nekot aja kita cuma di kita kata nah itu bang ngaku itu itu ngati lagi nah ini payah ngijin ini alah ini namanya ngijekan pinggiran tengah-tengah deh diam deh salah posisinya nah ada tinggal mana ini dia mungkin sekali menolak atau musik dia mungkin karena paling karena kamu etisnya tuh akikah tuh potongkan dulu kami paling itu jadi kamu kalau air seuyana kulit paling itu jangan ini namanya dia ngerti ketika dia organ anak itu cuma bahagian dari kegembiraan. Bacaan marhaba tadi itu amaliah yang digawikan harapannya anak yang bersangkutan didoakan menjadi umat ya Rasul. Allahumma tawil umurahu wa sahih ajsadahu wa nawir qalbahu bi nuri hidayatik wa bi nuri sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya ya Allah ya karena awaknya budak ini bahasa gitu ya. Sehatkan jasadnya, tunjuklah dia cahaya dalam hatinya itu petunjuk dan dia kelak menjadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didoakan ketika itu. Nah ini kalau salah, mudah-mudahan kita mudah-mudahan ya. Kalau yang ini wah, kabar-kabar itu kalau so banyak pada itu, benar karena itu kalau nak itu nak akikah. Tingkat pertama amalkan akikahnya. Terangkat masih diterangkat ada uang marhaba masih terangkat apa tadi. Gila apa? Kita ini nggak ada kadang. Seandainya pada itu, kadang-kadang organ tunggalnya banyak-banyak. Kadang-kadang masih berjanji dong kita tadi ini mana organ ini pasar ini gitu. Jangan sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali ke Buhairah tadi, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir seperti itu. Ya. Jika cerita baginda Sallallahu Alaihi Wasallam banyak paling kalau nak diterangkan berbagai macam mukjizatnya. Sehingga pada suatu saat pada masa kerasulan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, hari kemarin Pak Seklur kita sampai ke bahkan ke kerajaan Sriwijaya sampai ke situ bahkan. Inilah foto nanti ini kita foto-foto. Setelah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul, dia akan menjadi Rasul. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ngait kanan kiri untuk menjaga hubungan bilateral. Menjaga hubungan bilateral. Mau kita sekarang ini, apakah kalau suaka politik ya? Suaka politik. Jadi beliau pun melakukan hal itu. Saat itu beliau mengirimkan bermacam-macam delegasi, termasuklah surat-menyurat kepada seluruh penguasa-penguasa di pucuk bumi ini. Ujung-ujungnya sampailah salah satu surat yang datang kepada kerajaan yang ada di Asia. Dalam hal ini, kerajaan tersebut yang saat itu sedang berkuasa adalah kerajaan Sriwijaya. Maka, nih, Pak Lurah, mohon maaf Pak Lurah, ini cap nih. Ini cap Nabi Muhammad Rasulullah. Yang ini nih, yang di mimbar. Tuh, pucuknya ada tulisan kata menurut. Artinya cap daripada Nabi Muhammad SAW. Ini betul. Tulisannya begini pula. Kau dengar? Kalau bentuk masjid, itu capnya. Ya, stempel. Jadi ditandatangani, dicap oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dikirimlah termasuk salah satunya ke kerajaan kita. Di kerajaan kita kemarin sudah diterangkan merupakan pembina agama Hindu, pembina agama Buddha. Buddhanya pun Buddha Hinayana yang tauhid. Jadi Buddha yang di kita bukan Buddha yang menyembah patung. Buddha yang ada di kita bukan Buddha yang menyembah patung. Buddha yang di kita Buddha yang menyembah Allah yang esa. Cuma namanya belum Allah. Dia percaya
jalan-jalan ke Museum Bala Putra Dewa, Cina di situ. Ada patung yang ditemukan. Nah, patung itu lambang tauhid daripada agama Buddha saat itu. Dia kegenyek kalau dikatakan agama Buddha itu dikejar ke semua nyembah patung, dan atik nenek moyang kami nyembah patung. Nenek moyang kami nyembah patung dengan atik, nyembah leluhur dengan atik, nenek moyang kami. Tapi itu sistem kepuyangan. Sistem kepuyangan itu tuh sistem menyambungkan silsilah nasab. Itu sistem kepuyangan sesungguhnya. Gayanya banyak tuh sama kayak anak-anak assalamualaikum dan selamatkan ujung-ujungnya kan sambung menyambung silsilah tuh. Aku ada kinai itu tanda itu. Oh dia kan namanya ya? Bukan kan? Ada kinai itu tanda itu. Guna itu nih, majikan silsilah ini. Mana ini? Ujung-ujungnya asal ujung-ujungnya jalan itu pada punya apa kenal lah? Dari disebut. Ujungnya jalan mana ini? Al-Fatihah. Oh itu kan ujung. Kupilah tuh. Pertama tuh. Ulegannya dia. Bukan itu yang kita. Nah kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dekatlah ke kita. Mau dekat ke kita karena tadi Nabi kita ini pun bersambung daripada generasi ketiga Nabi Ibrahim. Dan kemarin yang ngaji di Allah, generasi ketiga daripada Nabi Ibrahim, generasi pertama generasi Siti Hajar, generasi yang kedua generasi Siti Soha, generasi yang ketiga generasi Siti Kotuloh. Nah yang generasi ketiga ini yang ujung-ujungnya jadi orang kita sini. Itu sejarahnya. Kita tahu sistem kepuyangan tuh. Nah dari situ kami berkembang. Nah Pani Kotuloh ini tadi Raja Musi. Nah Raja Musi itu yang menemukan kita ini. Menurut rawat ke. Aye. Kuasanya. Setelah ditemukan maka disebut sungai itu sungai Musi. Apa kami yang menemukannya bu? Tuh. Kami yang menemukannya Musi ya disebutlah Raja Musi. Karena yang muat talang itu sianu kan disebut itu tuh. Talang sianu enggak? Nah sama itu tuh. Kemana? Ke Sungai Musi. Berarti sungai yang dulu ditemukan oleh Musi. Makin nekek. Jadi lalu sekarang diseberangi oleh amperangan monorail. Aman di zaman dulu tidak ada seberang-seberang. Nah, Masjid Agung itu wali tuh. Kalau nginak dokumen tahun 16 sekian, Masjid Agung itu kecewa yang masjid ini. Kekengi. Ini yang tak bisa dah. Masuk ke situ beberapa tahun kali Ustaz ini. Aku dulu ingin aku tuh. Ini aku pertama kali. Ya, ayat teguh. Ayat dia itu bercampur dengan padi-padi rawa-rawa. Itu. Ya. Bersembunyi. Kalau yang ibadah bersembunyi, itu tempat bersembunyi. Ibadahnya terang-terangan, timbak Belanda. Nah, kenang-kenang itulah yang merusak nih. Jangan lemani ke makan ikan, cacingan. Padahal makan ikan itu lah orang pintar-pintar. Itu dah ada jalan ada balik ke makan ikan, cacingan. Ini juga yang uang itu. Juga jangan pintar, entah. Gawat gitu. Nah, lanjut, ujung-ujungnya ketika sudah diterima, maka kerajaan kita malah pembalasannya ini datanglah ke sana. 9 orang dalam cerita kiai. Dalam keterangan yang aku dapatkan dalam kitab, lebih daripada 30 orang yang berangkat. Mungkin delegasi dia berangkat. Ketika di sana, maka mereka ikut dalam salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin abdillah. Ikut dalam perang Badar. Siapa pula yang menciptakan salawat itu? Dengan salawat itu maka datanglah 7.000 pasukan malaikat. Datang lagi tambah 1.000. Tambah lagi. Begitu banyak pasukan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kasat mata dekinaan. Itu berita dari kitab Al-Quran. Nah saat itu yang terpilih menjadi panglima perangnya salah satunya adalah Syekh Sayyidina Mukasyafin Maksim. Siapa itu? Itu salah satu ya datangan tadi itu. Paham tuh? Agama itu. Jadi Islam itu di Nusantara ini adanya awal sekali adalah di tanah Sumatera. Tapi berkembangnya ujung-ujungnya ke Aceh, ke Padang, ke Jawa. Tapi Ustaz, ujung Aceh pertama
kali dia lajulah betlah. Bukti yang dijawab kami itu pertama kali Wali Songo lajulah. Tapi fakta ini pasca dibuktikan karena tadi dirusak oleh penjajah. Nah kelacaknya siapa tahu besok ada duit, ada belanjaan, jalan-jalan ke Granada. Nah kelacaknya. Cuma tahu tadi dimuseumkan oleh negaranya. Dek masih muhang antara pacak minang. Karena itu termasuk dokumen rahasia. Dengan tak langinang tanah tu, nah aku ini punya kiai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmatinya. Dia juga tahu aku. Itu kisah. Ku adulah dulu nih ketika aku kuliah. Mana diadu aku diaju keluar. Ngapu diaju keluar dengan nak tak usah lagi kuliah. Ngapu lah pacak dengannya aku. Dilingkari tak ini Pak Lurah. Dilingkari lah yang nilai yang dipasangkan. Nah dilingkari nah tak usah kuliah lagi nak kenal. Balik kalah. Tugas dengan ini takkan jalan keluarnya dok mana supaya terbukti. Wah, sujud kuliah lagi kita. Selesai boleh tu. Itu jangan kuliah dulu. Pakar agama hidup tempat kuliah dari. Pakar juga sejarah masuk Islam ke Indonesia. Jangan sekali yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya, wah ini kadang sinyal ini. Karena minahnya langsung nanti ya. Padahal tadi itu dan dia mengirimkan surat dan perang Badar tadi. Ya, nanti kita langsung ketika dia menjelang wafatnya. Sinyalnya makin banyak nih. 4G. Ketika menjelang wafat dia Baginda di suatu subuh Baginda datang Basari. Saat itu beliau jangankan berangkat datang ke masjid. Beliau nak mengangkatkan badan bayi Lasari. Setelah berhasil menegakkan masjid Madinah, ya, membangun peradaban, membangun Islam saat itu, menyebarkan agama, sudah adanya perdamaian, maka apakah al-yauma akmaltu, ya, akhir surah Ma'idah, ya? Al-yauma akmaltu lakum dinukum, ya. Ya, pada hari ini aku sempurnakan agama itu. Maka Nabi nak pamitan, ibu-ibu, Nabi nak pamitan. Bertandanglah saat itu Bilal. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dibuka oleh Siti Fatimah terbang masih demam. Nah, celaka. Bahasa kita ni ya. Duduk Bilal. Tutup oleh Siti Fatimah. Dia mana itu? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia bilang. Dia enggak semayang subuh. Dan namanya itu berkatalah Baginda. Wahai anakku, mereka tahu aku. Nah teman kok, aku nak di masjid itu dia tak solat Tuhan. Jadi di masjid keadaannya sunyi, senyap Tuhan mani. Ngaku saat itu dan bersedingan. Baginda Rasulullah SAW sedang sakit. Maka puji Nabi ini baca sholat subuh lagi. Rombongan ini Nabi datang, maka datanglah Nabi Muhammad dengan dipapa oleh Bilal Tokat. Datang sholat. Saat itu diajulah Imam Sayyidina Abu Bakar. Imam sudah selesai, sholat dipandangkan cerita, sudah selesai, tegaklah Nabi bersandar ke kaki. Wahai saudara-saudaraku, segala-gala yang pernah hadir di sini, segala-gala yang mengikuti perjuanganku dari awal, as-sabiquna awwalun, 4 sahabat, segala-gala sampai kepada Ansar, Muhajirin, sampai Mutakhirin, sampai yang terakhir mengikuti aku. Dengan segala-gala setiap harinya bergaul dengan aku. Bukan dan mungkin saat pergaulan kita, saat kita bersama-sama, ada yang terzalimi, ada yang tersakiti, maka segala-gala saksikanlah. Saat ini aku Muhammad bin Abdullah, Rasulullah SAW minta segala-gala. Siapa yang pernah tersakiti dan diko, silahkan sekarang ini adakan pembalasan. Senyap nih segala-gala. Susu bagian ini. Kemudian setelah senyap diam, dari kejauhan ada yang angkat tangan. Aku ya Rasulullah.
Ni nak kali buah mata ke sana langsung. Nah, kena Nabi nak sana. Uji dengan Nabi ada salah ke dia? Kena Nabi nak sana. Ngangkat. Sini. Mendekatlah. Mana mendekat dengannya? Pergi dia ni. Dihalangi oleh ini, dihalangi oleh itu. Jangan. Ya Rasulullah. Sini. Biarkan maju. Dihalang-halangi dia maju. Kenapa? Oleh kerana dia nak balas dendam kepada Nabi. Dekat. Manalah dekat. Apa hal bagi Nabi? Apa yang pernah aku lakukan sehingga kau merasa harus dibalas? Uji yang bersangkutan. Ya Sayyidi, ketika perang Badar, aku megangkan tali kuda pernah. Entah sengaja entah ada, dengan bentuk kuda saat itu dengan tongkat sekuat-kuatnya. Nah, kena waktu besar itu. Demi Allah aku dah tidur. Irok semesjid. Nah, ini nak malas. Maka saat itu udah puji Nabi. Kalau itu balaslah. Duduklah Nabi. Mana terduduk Nabi? Dekatlah Abu Bakar. Aku bayi mengganti ke Rasulullah. Aku ni pertama kali nilai perengan, jadi aku bayi ketemu menggantikan. Jalan. Puji Rasulullah jalan. Datang lagi Umar. Datang lagi ujung-ujungnya cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Aku bayi gantikan ini. Jalan. Ini antara aku dengan dia. Ya Rasulullah, aku lagi. Balaslah tekan. Puji Rasulullah. Dia duduk Nabi ni tadi tu. Saat itu ya Rasulullah, aku dia berbaju. Maka muka bajulah Nabi saat itu. Ketika muka baju itu tuh nyemolong ke gada-gada di masjid itu. Ya saya pernah kejadian itu laka. Muka baju Nabi Muhammad kekinaklah setamun berubah di kanan dan kiri, tanda kenabian akhir zaman. Kanan dan kiri mau kita pakai. Ketika Nabi buka baju, maka saat itulah dipeluk. Ketika dipeluk dicium. Dalam keterangan diciumlah, dikecuplah kota nubuwah kanan dan kiri. Baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ampuni aku. Dipakaikan lagi baju Nabi. Diangkatkan Nabi. Apa hal lain ini? Uji Nabi boleh bertanya kepada yang bersangkutan. Ya Rasulullah, sungguh maafkan aku, ampunkan aku. Ini ujung daripada pertemuan kita. Dengan lain yang kuimpikan jauh-jauh aku dari dusun sampai ke sini, milui menegakkan agama Allah ini. Dengan lain yang kuinginkannya agar kulitku bersentuhan dengan kulitku, agar aku dapat mengetuk tanda kenabian itu sebagai persaksian. Maka Nabi bersabda saat itu, siapa yang mencintaiku maka besok akan bersama-samaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu benar tu, nama siapa tu? Itulah Syekh Sayyidina Ukasha. Itu gernya wanita. Dia artinya sedekah itu, dia arti yang bersentuhan kulit. Dalam keterangan lain, maafnya berawal itu diketupnya lah pusat baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai penyambung daripada risalah keilahian. Maka sesudah selesai itu kita pandangkan cerita baginda sallallahu alaihi wasallam dibawa balik berita tentang kematian. Datang malaikat Jibril, datang itu singkat cerita sama kalau dia lahir dia wafat, dikuburkan. Saat dikuburkan nak dimandikan pada dia orang bingung. Mandikan pada doa dan ini, mandikan pada doa dan ini. Benar. Uji Sayyidina Ali mandikan. Ini dia ngajak mandikan, matanya kita mandikan dia. Jalau, ada yang jauh ngatur uang suci, maksum. Dia ngaji salah dikit, kenapa nak dimandikan? Assalamualaikum. Rak pintu terbuka. Masuk. Mana masuk? Mandikan. Baju hijau. Dia datang tu. Baju hijau, bercahaya-cahaya. Mandikan. Mau dimandikan ke tu. Diam ke gada-gada. Setelah selesai kisah, bertanya-tanya siapa ya tanya. Jawablah Sayyidina Ali. Itulah anak-anak Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Lah banyak aku tu merangkum. Tuh dikuburkan. Setelah dikuburkan,
dan iruk ujung naik dusun tadi. Wang naik dusun tadi yang menolak Rasulullah tadi. Kita boleh ngapain pohon kak iruk antara aku kan ini ngapain gimana? Lalu musuhan, le berebut siapa nak jadi presiden. Apa satu apa dua? Ini tadi yang mesin ini ada lagi. Kiro, bukan, Umar, bukan, Usman, bukan, Ali. Oh, masing-masing punya ikut. Punya ikut sukses saya apa? Yang sekarang. Nah, yang nerusun tadi kita balik. Ngapa? Dia muka kasan ini. Ngapa kalau kita terbiru, ujung-ujung kita pasti biru perang ini. Banyak yang bilang saudara saat itu. Setelah masa Rasulullah SAW, maka rombongan yang nerusun tadi balik, mudik lah ke Limbang. Ketika mudik ke Limbang, dibukalah pusat pembinaan agama Islam di kerajaan Sriwijaya, dan Sriwijaya memproklamirkan diri sebagai kerajaan Islam pertama yang berasaskan Islam, maksudnya ya, azas negara itu berdasarkan agama Islam tahun 99 Hijriah, disusul kaki dengan Medan tahun 101 Hijriah, baru berkembang yang lain-lain. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ini aku rasa cukup kisah Maulid Nabi Muhammad SAW Pak ini sekedar kilasan sejarah yang kita bongkar. Ternyata agama Islam yang kita, agama Islam yang memang murni datang dari baginda Rasulullah SAW. Jadi tidak perlu kita ragu-ragu, tidak perlu kita takut-takut. Agama Islam yang datang di tanah kita, tanah air kita ini murni memang yang bersusun dari baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini patut dibuktikan tadinya dengan bertabarok dari guru ke guru sampailah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini untuk sampai kepada sallu kama ra'aitumuni yusalli. Salatlah kamu Nina aku di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbaca kita nina. Kemana minatnya? Kepada murid dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah runutan kita untuk mengetahui sesungguhnya bagaimana yang Islam yang sejatinya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan adanya Maulid Nabi tahun ini mungkin lagi penghujung, kendati pun kita terlambat. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang berikutnya kita buat lebih banyak, kita meriahkan lagi sebagai bukti bahwasanya kita memang betul-betul mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pesan terakhir dari aku, janganlah kita cinta, tapi cinta yang kita omongkan itu cuma sebatas mulut. Cinta yang kita obrolkan, kita omongkan di mulut, biasanya cinta itu cinta gombal, pembohong, ya sudah. Tapi cintailah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan hati. Ya, dengan hati kita cintai baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dibakalan mewujud dalam pribadi kita, memang pribadi orang Islamian. Mewujud dia sebagai pimpinan misalnya, mewujud sifat Rasulullah mimpin doang. Sebagai seorang suami, mewujud Rasulullah sebagai suami doang. Sebagai bapak, mewujudlah Rasulullah sebagai bapak doang. Sebagai katakanlah anak, cucu, ya, nenek, mana wujud Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Maka inilah yang disebut dengan cinta sesungguhnya kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita petunjuk sehingga kita dapat mengikuti jejak dan langkah pribadi kehidupan akhlak yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang telah dipuji-puji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang muji bahwa engkau Muhammad adalah yang berakhlak sangat agung dan sempurna. Maka kita umat Islam dan umatnya Nabi harus juga berakhlak agung dan sempurna. Mudah-mudahan insya Allah ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas panjangannya. Jam 10 ya? 10 ya? Oh, pas saya tadi alam di jam 10 ya. Memang pas itu kira-kira 2 jaman barang begitu. Lebih dari situ berapa suhat? Lebih betul lah. Jangan kita jual tengah ini. Itu akan terbalik. Belum ada betul jalan itu pertama nanti sampai kali ini deh. Kira-kira tambah lagi 15 menit. Betul jam 11. Cim. Kedua kira-kira 15 menit lagi. Betul jam 2. Cim. Udah tuh. Ujung-ujungnya dia bertunjang lagi. Nah, ulang tunjang lagi udah. Berbunyi udah itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf atas segala kehilafan. Kalau memang ada yang
yang salah, ada yang sesat, apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan besok Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan petunjuk sehingga dapat menjadi kebenaran, dan mudah-mudahan suatu saat apa yang sudah kita kaji ini bermanfaat, mudah-mudahan dalam kehidupan kita sehari-hari, mudah-mudahan juga apa yang tadi sudah disampaikan akan menambahkan bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jangan lupa banyak-banyak sholat, jangan lupa juga banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan syafaat tercurah kepada kita sebagai umatnya, dan insyaallah kita akan diselamatkan di dunia dan akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kulluhum ajma'ina. Barakatuh syuratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-sa'ilin ya Rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin fil akhirin fil zahirin fi batin arzuqna kama lam yata'ati lahu wa batina fi afiyati wa salama wa ala alihi fi kulli laqhati wa nafasin bi adadi kulli ma'amilati ya Rabbal alamin. Allahumma ja'al dinana dinan nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al dinana dinan nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al dinana dinan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa islamana islamul muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatul khashi'in wa qiyamana qiyamal khaifin wa ruku'ana ruku'al mutawarrikin wa sujudana sujudal mutadarri'in wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana dhunubal mustaghfirin innallaha ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya azam tafawakkal Allah, la takhaf wa la tahzan, inna Allah ma'ana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu